konteksnya kayak mana kan begitu. Jadi begini, kalau sebagai imam, kalau sebagai makmum tarik sedikit siku ya ke arah badannya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali begini. Jadi mazhab Hambali begini, agak sedikit ke atas ya Pak, jari-jarinya ada anjuran tetap melampaui kedua bahu di mazhab Hambali. Jadi kalau orang sholat begini, nah, itu mazhab Imam Samudra itu. Apalagi yang begini modelnya ya Pak, ketinggian, jangan tanpa fatwa ya, tanpa sandaran. Kita bertakbir Allahu Akbar, tetap mengangkat tangan, kemudian rukuk. Rukuk, letakkan kedua telapak tangan di lutut. Di posisi di lutut, dengan jari-jarinya dimekarkan, direnggangkan. Jari-jari direnggangkan, wajah mata memandang ke arah tempat sujud. Tidak terlalu nunduk maksudnya, tidak juga terlalu mengangkat begini. Tapi pandangkan ke arah tempat sujud. Nah, beginilah tata cara ruku. Jangan di lutut begini, jangan ya. Jangan pula di paha begini. Mungkin ambeien lah yang ini nih. Ada yang ditahan, tapi kalau yang benar di lutut, seperti mencengkram jari-jarinya, wajah kita memandang ke arah tempat sujud. Nah, ini posisi tangan saya sudah jauh dari lambung saya. Yang dikatakan tidak boleh mendekat lambung itu begini, dirapatkan ke dalam. Kalau sini sudah benar, nggak perlu dibeginikan, jadi nanti melengkung dia. Jadi cukup begini. Yang penting tidak nempel ke lambung, itu maksudnya. Jadi jangan. Baik, kita sudah memasuki bab yang ke-6 dari sifat sholat Nabi. Kita masuk ke bab tata cara atau kaifiat ruku. Jadi sifat ruku. Ulama imam mujtahid bersepakat ruku adalah rukun sholat. Jadi tidak sah salat apabila tidak ada ruku. Dan ini bittifaqil a'immah, dengan sepakat para imam. Selanjutnya tentang tata cara ruku. Yang pertama sifatnya adalah bertakbir dan mengangkat tangan sebelum ruku'. Kita masuk ke riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kana idza dakhala fi shalah, bahwa apabila beliau masuk ke salat, kabbar wa rafa'a yadaihi, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'a rafa'a yadaihi, dan ketika hendak ruku' pun mengangkat kedua tangan, wa idza qala sami'allahu liman hamidahu rafa'a yadaihi, dan ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah pun mengangkat kedua tangan. Wa idza qama min rak'atain, dan ketika bangun dari 2 rakaat, berarti habis tasahud awal, bangun ke rakaat yang ketiga, rafa'a yadaihi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Ibnu Umar itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Pak, prakteknya Abdullah bin Umar, tapi hadis ini marfu' karena disandarkan kepada Nabi. Jadi yang disebut dengan hadis itu tidak mesti langsung sabda Nabi. Ada kesaksian sahabat akan perbuatan Nabi, baik dia melihat langsung atau dia mempraktekkan perbuatan itu lalu dia nyatakan yang dia lakukan ini mencontoh dari Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan hadis. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor 697 dan Musnad Imam Ahmad 6046.
Jadi ada 4 tempat mengangkat tangan. Nah, disunahkan mengangkat tangan ketika bertakbir hendak ruku'. Seperti yang saya sampaikan di awal, cuman 2 kaifiat mengangkat tangan itu. 1, tangan mekar, jarinya menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke wajah, tidak ya. Menghadap ke arah kiblat dengan jempol tangan menyentuh bagian anting-anting. Nih, bagian ini yang disentuh. Begini, jari mekar menghadap ke arah kiblat. Atau yang kedua, di bahu dengan jari rapat, bahu patokannya sedikit agak diangkat ke atas. Ini fatwa Imam Hambali. Jadi cuman 2 itu aja. Jadi kalau ada yang di depan dada, apalagi yang males Pak, ngangkat dikit langsung sedekap. Yang males begitu, nggak tahu saya dalilnya kemana mengacunya. Apalagi sedekapnya mau nyekek leher. Itu betul-betul nggak ada sandarannya gitu. Mau kemana gitu? Fatwa mana gitu maksudnya? Hadis mana gitu? Kan sudah jelas kalau begini mazhab Syafi'i. Jelas hadisnya sahih semua. Kalau begini mazhab Hambali. Jelas fatwanya pun juga hadisnya sahih semua. Jadi begitu. Ngangkat tangan. Yang kedua, membungkukkan badan dan meletakkan tangan pada kedua lutut. Ingat lutut, tempat meletakkan tangan. Diriwayatkan dari Abi Humaid annahu qol, dari Abu Humaid radhiyallahu an dia berkata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mengajarkan kepada kalian tentang salatnya Rasul. Jadi prakteknya di Abu Humaid, dan apa yang dia katakan itu sandarannya Rasul. Apa yang dikatakannya itu sandarannya Rasul. Ada sih Pak perkataan sahabat tapi tidak marfu', belum tentu dilakukan oleh Rasul. Jadi ada perbuatan sahabat belum tentu marfu' gitu. Belum tentu sampai kepada Rasul, atau belum tentu Rasul membenarkannya. Ini sahabat tapi Rasul membenarkannya. Disebutkan bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a, sesungguhnya Rasul, kata Abu Humaid, beliau ruku', fawadda'a yadayhi ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ala rukbatayhi, di kedua lututnya. Jadi jangan letakkan tangan itu di paha, jangan letakkan tangan juga di betis waktu ruku', tapi di kedua lutut. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan Nabi mencengkeram kedua lututnya itu. Seakan-akan mencengkeram kedua lututnya, menggenggam kedua lututnya. Wa wattara yadaihi fanahahuma an jambai, dan merenggangkan kedua lengan sehingganya dijauhkan dari kedua sisi lambung. Menjauhkan kedua lengan, dijauhkan dari kedua sisi lambung. Artinya nggak dirapatkan ke lambung, dilonggarkan. Nanti kita praktekkan. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 828, At-Tirmidzi 260, Sunan Abi Daud 730, Sunan Ibnu Majah 862, Musnad Imam Ahmad 23.088, dan Ad-Darimi 1307. Selanjutnya dijelaskan dalam riwayat yang lain masih dari Abu Humaid, fa idza raka'a, Nabi itu kalau ruku, amkana kaffaihi mir rukbatai, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, wa farraja baina asabi'ihi, dan merenggangkan jari-jari tangannya. Jadi posisi menggenggam lutut itu enggak dirapatkan jarinya, tapi merenggang. Begitu. Sunan Abi Daud 730 dari takhid hadis yang sama. Selanjutnya wajib tumakninah.
wajib tumak ninah di dalam ruku. Tumak ninah itu artinya sukunun ba'da harokatin, diam anggota tubuh setelah melakukan gerakan. Biqadri subhanallah, seukuran ucapan subhanallah. Itu paling 3 detik itu Pak. Subhanallah itu paling 3 detik. Jadi kalau kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, itu sudah sangat mencukupi untuk tumak ninah. Tumak ninah itu fisik, bukan hati. Kalau yang hati namanya khusyuk. Untung sholat nggak wajib khusyuk itu Pak. Kalau rukun sholat salah satunya khusyuk, banyak sholat nggak diterima ini. Panjenengan mikirin dagangan kok sambil sholatnya, maka banyak sholat nggak diterima. Tapi untung bukan khusyuk rukun sholat itu, tapi tumak ninah. Nah kalau tumak ninah itu kan tenang anggota tubuh. Makanya kalau sholat ngebut, nggak tumak ninah, bisa tidak sah sholatnya. Makanya nanti taraweh jangan ngebut-ngebut ya Pak. Tinggal ngalahin Valentino Rossi lagi ya. Loncat-loncat kayak Marquez, jangan. Jadi biasa saja, bacaannya saja yang diperpendek gitu. Tapi jangan terlalu cepat. Karena Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat untuk mengulangi salatnya gara-gara tidak tumak ninah. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kata Nabi, salat lagi kamu karena kamu belum salat pada dasarnya. Sahih Al-Bukhari nomor 757 dan Sahih Muslim nomor 397. Selanjutnya Nabi bersabda, aswa'un nasi sariqatan. Sejelek-jelek manusia adalah pencuri. Orang yang mencuri. Sejelek-jelek manusia adalah yang mencuri. Alladzi yasriqu salatah, yakni yang mencuri salatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu salatah? Gimana sih yang dia maksud dengan mencuri salat itu? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Itu yang mencuri dalam salat. Sunan Ad-Darimi 1328, Musnad Imam Ahmad 22136. Selanjutnya keterangan tambahan, punggung rata. Jadi kalau telapak tangan kita sudah di lutut, insya Allah punggung rata Pak. Meratakan punggung. Nabi bersabda, la tujzi'u salatun, tidak memadai salat, enggak pas salatnya itu. La yuqimu rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Seseorang yang tidak berusaha meratakan punggungnya ketika ruku' maupun sujud. Sunan Ibnu Majah nomor 870, At-Tirmidzi 265, An-Nasa'i 1027, Abu Daud 855, Musnad Imam Ahmad 16625 dan Sunan Ad-Darimi 1327. Dan yang kelima, posisi kepala lurus dan mata menatap ke tempat sujud. Sesuai dengan keterangan, wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, bahwasanya Nabi ketika beliau ruku' tidak terlalu mendongakkan kepala, tidak juga menundukkan kepala. Didongak tidak, ditunduk tidak. Walakin baina dzalik, tetapi di antara keduanya. Sahih Muslim nomor 498, At-Tirmidzi 260, Sunan Abi Daud 783 dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, kita ke praktek sekarang. Jadi ketika ruku', kaifiatnya, sifat mengerjakannya, mengangkat kedua tangan setelah kita membaca, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Madzhab Syafi'i begini. Di madzhab Syafi'i ngangkat takbir begini
ini dibuka ketika orang sholatnya sendiri atau sebagai makmum, sebagai imam. Imam kan nggak ada orang di samping. Tapi kalau sebagai makmum, ya jangan begini Pak. Muka orang di samping kita itu. Takut dia agak pendek, pas bener kena siku kita. Makanya ada orang kaku banget mempraktekkan. Sujud itu begini betul dia sujud. Ya kena muka orang lah. Itu makanya nggak bisa saklek mempraktekkan agama, harus proporsional. Jadi paradigma agama ini sekali lagi jangan tekstual. Tekstual itu apa? Membaca hadis langsung ngamal. Rusak. Kalau tanpa penjelasan, konteksnya kayak mana kan begitu. Jadi begini. Kalau sebagai imam, kalau sebagai makmum tarik sedikit siku ya ke arah badannya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali begini. Jadi mazhab Hambali begini, agak sedikit ke atas ya Pak. Jari-jarinya ada anjuran tetap melampaui kedua bahu di mazhab Hambali. Jadi kalau orang sholat begini, nah, itu mazhab Imam Samudra itu. Apalagi yang begini modelnya ya Pak, ketinggian. Jangan tanpa fatwa ya, tanpa sandaran. Kita bertakbir Allahu Akbar, tetap ngangkat tangan, kemudian rukuk. Rukuk, letakkan kedua telapak tangan di lutut. Di posisi di lutut, dengan jari-jarinya dimekarkan, direnggangkan. Jari-jari direnggangkan, wajah, mata memandang ke arah tempat sujud. Tidak terlalu nunduk maksudnya, tidak juga terlalu mengangkat begini. Tapi pandangkan ke arah tempat sujud. Nah, beginilah tata cara ruku. Jangan di lutut begini, jangan ya. Jangan pula di paha begini. Mungkin ambeien lah yang ini nih. Ada yang ditahan, tapi kalau yang benar di lutut, seperti mencengkram jari-jarinya, wajah kita memandang ke arah tempat sujud. Nah ini posisi tangan saya sudah jauh dari lambung saya. Yang dikatakan tidak boleh mendekat lambung itu begini, dirapatkan ke dalam. Kalau sini sudah benar, nggak perlu dibeginikan, jadi nanti melengkung dia. Jadi cukup begini. Yang penting tidak nempel ke lambung, itu maksudnya. Jadi jangan sampai posisi ada keterangan wawattara an jambai, Nabil jauhkan kedua sikunya dari kedua sisi lambungnya, jadi begini. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya tidak nempel ke lambung, harus proporsional. Sama kayak orang ada keterangan sujudnya dipanjangkan. Akhirnya kakinya di sini, palanya menjedut dinding, Pak. Apa sering lihat kan ya? Menjedut dinding kayak orang push up. Itu karena mengamalkan agama tekstual dan direka-reka gitu. Pokoknya tampil beda aja bawaannya gitu. Sujud itu panjang banget. Katanya suruh panjang dianya. Jangan yang sedemikian rupa. Jadi itu gambaran sifat tata cara ruku'. Sekali lagi saya praktekkan Allahu Akbar, kemudian kita ruku', meletakkan tangan di kedua lutut kita, kepala tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu menunduk. Dan kemudian jari-jari tangan kita di lutut dimekarkan, lalu membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdih 3 kali. Karena menurut kesepakatan jumhur ulama, bacaan yang paling maktur di ruku adalah Subhana Rabbil Azim wa bihamdih 3 kali. Walaupun ada yang macam-macam yang lain, kita akan pelajari macam-macam bacaan ketika kita ruku. Baik, sampai di sini kita buka dulu sesi kedua, yakni tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan ruku dan sujud pria dan wanita? Iya. Jadi ada perbedaan secara umum. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Dan wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Kalau laki-laki itu farajulu, adapun laki-laki yujafi mirfaqaihi an jambaih.
menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambung, fi ruku' was sujud, dalam ruku' dan sujudnya. Nah, sedangkan wanita disunahkan untuk merapatkan seluruh anggota tubuhnya ke badan. Misalnya laki-laki takbir begini, perempuan tetap rapat. Ada yang nanya, ngapa Ustaz? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau kali ya Pak. Enggak ada ibu-ibu kan di sana itu. Enggak apa-apa. Enggak, karena perempuan enggak boleh terlalu terbuka dibandingkan laki-laki, begitu. Sama kayak sujud. Laki-laki itu dianjurkan mengangkat sikunya dan menjauhkan dari kedua lambungnya. Itu laki-laki. Apalagi dia sholat sunnah atau sholat sebagai imam. Tapi kalau sebagai makmum jangan terlalu jauh maksud saya, karena akan mengganggu makmum di sampingnya. Tapi kalau perempuan merapatkan siku ke tubuhnya, itulah bedanya sholat laki-laki dan perempuan. Dalam segala kondisi perempuan dirapatkan. Baik, selanjutnya kalau laki-laki itu, bedanya untuk laki-laki, wa yakulu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i wa sujud. Laki-laki juga menjauhkan lambungnya dari kedua pahanya. Menjauhkan lambungnya dari kedua pahanya ketika ruku' dan sujud. Jadi nggak boleh kita sujud Pak terlalu rapat sehingganya lambung kita menempel di paha. Itu tidak boleh juga. Nanti kita pelajari di bab sujudnya nanti ya. Selanjutnya wa yajharu fi maudhi'il jahri. Laki-laki mengeraskan bacaan di tempat yang jahar, di tempat yang keras. Wa idana bahu syai'un fi shalah sabbah, dan apabila memberi peringatan di dalam sholat, kalau imam salah, maka laki-laki bertasbih. Dan aurat laki-laki itu ma baina suratihi wa rukbah, antara udelnya sampai ke lututnya. Itu khusus laki-laki, yang membedakannya dengan perempuan. Adapun perempuan, satu tadummu ba'daha ila ba'din, perempuan merapatkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi jangan dilonggarkan. Selanjutnya wa takhfidu sautaha bihadratir rijal, meringankan suara, mensirkan suara ketika ada laki-laki di dalam salat, laki-laki yang bukan mahramnya. Wa idana baha sayun fi shalah safaqat, dan apabila memberi peringatan di salat, di dalam salat, cukup menepuk tangan. Telapak tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri. Selanjutnya wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh tubuh wanita adalah aurat di dalam salat kecuali muka dan telapak tangannya. Wal amatu karrajul, sedangkan al amah, apa itu al amah? Wanita budak, auratnya di dalam salat seperti laki-laki. Jadi wanita budak itu salat auratnya cuman dari udel sampai lututnya. Seandainya seorang wanita budak sholat cuman pakai jari doang Pak, sarung, dadanya kelihatan, sah sholatnya. Lu apa enggak diintip malaikat? Malaikat enggak demen yang begituan Pak. Malaikat enggak punya hawa nafsu, sah sholatnya. Cuman zaman sekarang enggak ada lagi budak ya. Kalau budak semende ada, budak semende. Budak semende banyak, budak ugan banyak Pak. Budak Sunda loba. Budak saya tidak ada lagi ya. Jadi begitu penjelasannya. Silakan berikutnya. Ya, silakan. Awas kesini Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bebas Pak Ustaz ya? Ya, Pertanyaan bebas ya? bebas. Ada dua Pak Ustaz pertanyaan. Yang pertama masalah hilal-hilal. Bisa saya jadi nggak duduk, nggak ada begini. Nantinya itu ya saling menghargai, menghormati itu saja. Tapi memang di sehari-hari itu kalau kita bergaul dengan beda mazhab
bulan, ya, pakai jalan gitu. Yang keduanya masalah golongan. Umat ini golongannya ada beberapa golongan. Mohon penjelasan golongan seperti apa yang dimaksud di hadis seperti apa. Terus golongan mana yang kira-kira yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khilafiyah itu sudah takdir, Pak. Jadi tidak bisa lagi disatukan takdir. Jadi kalau kita ingin menyamakan itu melawan takdir. Jadi ibarat orang melawan arus, tidak bisa. Ngalir saja. Tapi khilafiyah itu adalah fi ikhtilafil a'immah, perbedaan pendapat ulama. Jangan perbedaan pendapat orang awam, kacau. Standarnya harus ulama. Jadi dikatakan khilafiyah itu kalau sudah ada ulama fikih yang memfatwakannya. Ulama juga kan sudah tuntas, imam mujtahid kan sudah jelas. Mujtahidin mutlak. Jangan semua orang pengen menjadi mujtahid. Ya, syaratnya nggak masuk juga kan? Cukup yang sudah ada. Makanya dulu Khalifah Al-Mansur pernah memanggil Imam Malik. Kata beliau, "Syekh, kita gandakan salinan kitab Muwatta Imam Malik ini. Kita paksa semua negeri, karena dia khalifah kan. Kita paksa semua negeri, fikihnya sama, harus Malikiyah semua. Kalau nggak mau nurut, kita perangi." Kata Imam Malik apa? "Jangan Tuan Raja. Kalau engkau lakukan itu, Anda melawan hukum alam." Karena dulu sahabat tersebar ke seluruh negeri. Negeri-negeri itu menerima ilmu dari sahabat semua, dari para ulama. Biarkan berbeda pendapat itu, karena perbedaan itu rahmat bagi umat. Rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat dalam perbedaan pendapat para imam. Jadi selama yang beda pendapat itu imam mujtahid ya Pak, jelas kita ngikutinnya, sah sebagai khilafiyah. Jangan disamakan, jangan dipaksakan untuk sama. Biarkan perbedaan pendapat tersebut. Tapi sandarannya para imam. Nah yang biang recok, ini biang recok tuh sekarang. Ada orang ngomong begini, kita nggak usah bermadhab, nggak usah pakai Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, langsung saja Quran dan Sunnah. Emang siapa lu? Yang ngomong begitu tuh siapa sebetulnya? Emang dia bisa sehebat Imam Syafi'i gitu kan? Emang dia sehebat Imam Hanafi? Gayanya langsung Quran Sunnah Pak. Ujung-ujungnya bid'ah semua yang beda sama dia. Nah ini aliran pengen tampil beda ini yang bahaya. Tahu ujung-ujungnya mereka juga ternyata nggak mampu kan menggali hukum sendiri dari Quran dan Sunnah Pak, yang ngomong begitu. Saya pengen lihat rainya kayak apa yang ngomong begitu. Bisa nggak dia fatwakan hukum sendiri? Nggak bisa kan? Dari Quran dan Sunnah. Sehebat apapun ustadznya, nggak bisa. Mungkin janggutnya sampai nyengser di tanah misalnya ya Pak. Saya pengen tahu bisa nggak dia langsung beristimbat kayak Imam Syafi'i. Ujung-ujungnya yang ngajak kita begitu, dia tetap tergiring ke satu paham juga. Ujung-ujungnya apa-apa Al-Albani. Ujungnya Al-Albani lagi kan larinya. Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Nggak selepel lah sama Imam Syafi'i. Jangankan ke Imam Syafi'i, sama Kiai Haji Hashim As'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan saja nggak selepel. Zamannya saja lebih senior beliau berdua itu daripada saya Al-Albani. Ini koreksi saya. Selama khilafiyah itu sandarannya imam, bagus. Jadi jangan kita kreasi sendiri agama ini, fikih itu jangan kita pikir sendiri. Oh ini fatwanya jelas, Imam Hanafi. Kayak contoh misalnya Pak, orang salat aminnya nggak kenceng. Nggak usah disalahkan sama kita, aminnya sir. Karena itu madzhab Hanafi. Sudah ada sandarannya kan? Sudah ada fatwanya. Hormati saja, itu madzhab Hanafi. Nah, apakah ulama ini dan umara sudah duduk bersama? Kalau untuk membangun kesepahaman, saya yakin sudah.
Tapi kalau untuk menyeragamkan, kita sudah sepakat. Tak perlu keseragaman itu. Jadi biarkan perbedaan pendapat itu. Apalagi di Indonesia Pak longgar. Kalau di Arab, warganya bebas mau madhab apa. Tapi di Arab itu madhab resminya madhab Hambali. Semua masjid harus. Semua masjid nggak boleh menerapkan madhab selain Hambali. Saya maunya Indonesia gitu aja sih. Kan kita ini madhab Syafi'i Pak. Subhanallah. Ribut nggak kira-kira orang ya? Kalau Indonesia menerapkan kebijakan kayak Arab Saudi, semua masjid wajib bermadhab Syafi'i amalannya. Warganya bebas. Tapi amalan imamnya madhab Hambali, Syafi'i misalnya. Bisa aja. Tapi Indonesia ini negara Islam paling longgar sedunia internasional. Paling longgar. Hanya di Indonesia Pak, pengajian itu bisa pengajian akbar di lapangan pakai speaker. Di Arab nggak bisa. Di rumah saja pakai taklim karena tangkap. Jadi yang ngisi pengajian itu harus orang yang ditunjuk pemerintah. Ya kalau pemerintahnya seneng, kalau nggak seneng dicoret, nggak boleh ngisi. Gitu. Negara paling longgar. Jadi sekali lagi begini, Arab Saudi madhab Hambali. Makanya di sana jangan heran kalau subuh nggak pakai kunut misalnya, nggak usah dibawa pulang, deh Pak. Dan jenengan pulang dari Arab langsung naik mimbar, Bapak Ibu, karena saya diamanahi imam di Al Hidayah. Mulai hari ini saya subuhnya nggak kunutan lagi. Lo ngapa Pak? Karena di Mekah nggak pakai kunut misalnya. Nggak bisa begitu hukum, karena di sana madhab resmi. Masing-masing negara beda madhab resminya. Bukan berarti nggak pakai kunut itu yang paling benar. Walaupun Mekah itu pernah dulu berabad-abad lamanya ditetapkan bergiliran yang jadi imam. Sedang madhab Syafi'i kunut subuh. Sedang madhab Hambali nggak kunut subuh. Jadi orang yang naik haji umroh itu pintar semua. Oh ternyata yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, yang nggak bagus itu enak tuh Pak. Jadi sekali lagi saya kan pemerintah sudah, tapi ingat ulama di Indonesia ini Pak yang organisasinya diakui, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matla'ul Anwar. Ada banyak kelompok-kelompok sempalan di Indonesia ini yang nggak punya perwakilan ulama di MUI pun. Jadi mereka nggak bisa kita dengarkan, karena itu yang disebut ulama itu. Muhammadiyah, NU itu jelas sekali. Isinya MUI kan itu semua tuh. NU Muhammadiyah, sama yang lain-lainnya juga. Yang selanjutnya, mana yang paling benar, yang betul-betul dianggap umat Nabi? Selama dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia umat Nabi. Ini terserah orang setuju apa tidak Pak. Kalau saya prinsip hidup saya itu, apapun perbedaannya, mau pecinya hitam atau pecinya putih, tapi saya sendiri yang pecinya biru ya Pak ya. Saya sendiri. Di sini kayak saya sendiri kayaknya. Jadi begini, apapun madhabnya, apapun organisasinya, kalau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia umat Nabi semua. Jangan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Harus begitu. Cuman memang saya tetap mengajak, jangan ikut yang suka menyalah-nyalahkan. Yang tadi yang kita bikin diri situ kan dikit-dikit ngomong bid'ah. Kapasitas dia apa ngomong bid'ah itu? Kualifikasi ilmunya apa? Lah apa yang dia bid'ahkan itu? Jangan ikut-ikut yang begitu, apalagi dikit-dikit ngomong kafir. Jangan ikut yang kayak gitu, musuhan kita Pak. Kan ada sih aliran dalam Islam itu maunya yang benar dia sendiri. Yang lain itu pokoknya salah semua. Awas jangan ngaji di Al Hidayah, ngapa? Yang ngisi Ustadz Suparman banyak subhatnya dia itu. Kayaknya kalangan ahlul bid'ah dia itu. NU Islamnya Islam Nusantara. Sudah segitunya Pak. Ujung-ujungnya apa? Islam pakaiannya, Islam namanya, tapi munafik isinya. Nah, munafik ujung-ujungnya Pak. Enggak mengkafirkan, minimal mereka katakan munafik kita. Nah, jangan ikut-ikut yang begitu. Jadi musuh semuanya nanti. Makanya Nabi ingatkan al-kuffu
amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang aliran yang kaku-kaku itu, yang kafir semua orang. Bagi saya dia tetap Islam. Dia la ilaha illallah. Tapi harus kita ingatkan, Mas, jangan keras amat jadi manusia. Coba jenengan tinggal dulu di Amerika, adzan saja susah. Enggak penting Mike Tyson itu masih tinju apa tidak. Orang di Amerika kan begitu, Pak. Enggak penting Mike Tyson itu pakai tato atau tidak. Yang penting Mike Tyson mengucap la ilaha illallah. Jangan sementang kita mayoritas kok arogan banget, maunya kita sendiri yang paling benar. Mesti begitu, Pak. Kita ingatkan, jangan keras begitu. Jangan merasa paling benar dan jangan ingin selalu tampil beda. Makanya saya termasuk yang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga. Kurang cocok saya, Pak. Bener aja. Karena itu hadis terkait dengan akidah dan dia tidak mutawatir. Karena hadis itu hadis ahad, tidak mutawatir. Imam Bukhari juga nolak. Saya termasuk menghargai matannya, tapi saya mengambil yang meluruskan. Umat Islam terpecah 73 golongan, semua masuk surga. Allahumma amin. Ada keterangan sedemikian rupa. Tidak ada, bahkan begini, dikatakan tambahan satu golongan masuk surga itu tambahan. Lafaz asli yang paling sahih adalah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Tapi tidak ada tambahan satu masuk surga. Ya gara-gara hadis itu, karena orang cari benar sendiri. Orang nanya, yang satu masuk surga siapa? Kata LDI, LDII. Kata NU, NU. Akhirnya NU ngaku-ngaku, NU garis lurus misalnya. Ada NU garis tengah gitu. NU garis lucu. Atau NU apa lagi dah? Ngaku-ngaku lagi. Kata orang Muhammadiyah, ya Muhammadiyah. Akhirnya kita melakukan negasi, menafikan yang lain. Dan memandang orang lain yang gak sepaham dengan kita sebagai orang sesat. Itu jangan. Bahwasanya beda pendapat, iya. Terjadi diskusi, iya. Tapi jangan mengkafirkan. Dan jangan ikut kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Itu saja benang merahnya. Mengapa saya berani berprinsip begini, Pak? Karena yang namanya orang Islam itu bakal masuk surga semua. Setuju gak kira-kira? Kalau nggak setuju masuk neraka lah. Kalau saya setuju banget itu. Loh ngapa? Karena dibaginya rombongan di akhirat bukan karena organisasi, bukan karena madhab. Madhab ini adalah konsekuensi intelektualitas. Karena kita tidak mungkin menggali hukum sendiri, maka secara ilmiah kita harus ngikutin orang yang ahli dalam berfatwa. Makanya kita bermadhab. Karena kita tidak bisa memutuskan hukum sendiri. Nah, ini yang harus kita garis bawahi sebetulnya. Nah, adapun memang madhab yang ada, ya biarkan dia berkembang. Yang penting tidak saling menyalahkan. Di akhirat nanti dibagi orang 3 golongan kan. Satu golongan masuk surga tanpa hisab. Kayak sahabat, ulama yang mengamalkan ilmunya. Apalah di akhirat nanti Imam Hanafi sama Imam Syafi'i beda surga? Enggak. Masuk surganya barengan malahan. Gandengan tangan itu imam-imam madhab yang beda-beda khilafiyah itu. Termasuk juga ini, Pak, yang pernah perang, Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awam pernah perang sama Imam Ali, di surganya barengan. Walaupun mereka beda faksi, beda partai lah. Bapak-bapak ini ada yang Golkar, ada yang PDI gitu ya. Ada yang PKS gitu ya, ada yang PKB. Mohon maaf, Pak. Bodoh orang gara-gara beda partai seakan-akan beda surga. Bodoh itu. Partai mah urusan dunia, betul nggak kira-kira? Kita mah dikibulin aja, biarlah. Orang mau PKB mau nggak kerso, mau PKS ya mau nggak kerso, mau PDI ya kalau bisa PDI itu orang soleh semua. Yang masuk ke sana silahkan. Itu urusan dunia tulen itu. Nah di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, sepertiga umat Islam masuk surga dengan hisab dan mizan. Tapi lebih bobot kebaikan masuk surga. Maka 2/3 umat Islam dipastikan tidak mampir neraka. Langsung masuk surga. Allahumma amin. Nah, termasuk kita lah kayaknya ya. Saya panjangin jawabannya nggak apa-apa. Isaknya dihitun sedikit ya Pak. Karena kalau di Masjidil Haram itu taklim nggak berhenti. Walaupun masuk waktu isya. Tapi pas qomat baru berhenti dia. Untuk sekali ini aja lah.
Nah, kemudian sepertiga sisanya itu baru mampir ke neraka. Itu bukan karena golongan, karena terlalu bobot maksiatnya. Sedangkan amalnya sedikit, termasuk golongan 0 besar. Udah habis orang di dalam neraka. Allah nanya sama malaikat, masih ada nggak umat Muhammad di situ? Habis, kata malaikat. Cari dulu, kata Allah. Kan Allah Maha tahu. Dicari di korok-korok, ada ya Allah, orang pasar Waikandis katanya. Ya subhanallah. Ya nggak pernah ke masjid ya Pak. Ada, masih banyak ini. Lantas Allah nanya, mereka punya amal? Nggak ada. Sholat? Nggak ada ya Allah. Puasa Ramadan? Nggak pernah puasa, malah ngudut dia. Subhanallah. Pengajian nggak pernah. Nyumbang orang pengajian boro-boro. Wong masjid bangun saja dia nggak nyumbang semen walaupun 1 sak, nggak ada. Lalu amal mereka apa, kata Allah? Wajadna a'maluhum minadz-dzunubi ka'amtsalil jibal. Amal mereka cuma dosa ya Allah, yang menjulang tinggi seperti gunung-gunung. Terus kata Allah, punya apa dia? Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah, yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka pernah syahadat ya Allah, tapi enggak pernah murtad. Modalnya cuman syahadat Pak. Waktu nikah itu ya, itu pun waduh hampir disiram air seember gara-gara bolak-balik syahadat itu. Kata Allah, ini karena sudah kesuwen dalam nerakanya ini, maka kata Allah, masukkan mereka ke dalam surga karena rahmat. Jadi artinya Pak, yang 0 besar pun punya cuman modal 1, yakni syahadat, bisa masuk surga. Kalau nggak percaya jenengan buktiin saja. Jajal Pak. Mulai sekarang berhenti sholat ya. Pengen mampir kan alasannya, tapi saya nggak tanggung jawab ya Pak. Karena sehari dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun lamanya. Baik, terakhir saya sampaikan termasuk mengenai nisfu Sa'ban ya Pak. Nanti malam minggu, seminggu malam Senin ya. Itu sudah mulai berseliweran di media sosial, orang memauduk-maudukkan hadis nisfu Sa'ban. Silakan dibuka di YouTube channel saya tentang penjelasan nisfu Sa'ban. Saya sudah menjelaskan 2 hadis sahih tentang keutamaan nisfu Sa'ban, dan itu tidak terbantahkan. Dan itu sudah fatwa 4 madhab tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit ngomong mauduk palsu atau bid'ah, saya yakin itu cari sensasi. Tujuannya apa? Biar tampil beda. Enak nyalahin orang itu Pak. Orang yang mampu disalahkan akhirnya akan ikut yang menyalahkan. Coba nih, saya nyalahin jenengan tak salahin semua. Resikonya 2, jenengan bubar meninggalkan saya, atau yang kedua, jenengan merasa bersalah lalu ikut aliran saya. Itulah tujuan mengapa aliran yang keras-keras itu tujuan nyalahin saja kerjaannya. Itu target mereka bertaruh. Hilang sekalian atau dapat sekalian. Itu tujuan mereka Pak. Kayak orang jualan lah. Jadi demikian. Baik, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita lanjutkan lagi perjumpaan yang akan datang. Karena pertanyaannya tadi butuh jawaban panjang. Jadi mohon maaf kepanjangan ya Pak ya. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.